terang itu apa? Tidak ada lampu yang mati. Artinya harus fungsi normal. Ini saya sederhana aja lah ya bahasa ya. 4. Apa? Aman. Hah? Aman. Dia langsung begini. Apa? Apa itu ya? Itu. Di Jawa Tengah. Apa lagi? Aman. Hah? Signage apa? Rambu itu luas ya, ada rambu lalin, ada rambu dilarang merokok. Nah, saya mau tanya tentang rambu ini sedikit confuse saya. Saya merokok nih di depan pos di FM, boleh nggak? Dulunya nggak boleh Pak. Sekarang boleh. Untuk sekarang kan belum ada perintah lanjutan ya. Kita masih mengikuti perintah dulu. Saya tidak butuh perintah. Siap. Saya memerintahkan sesuatu terhadap kamu, pasti ada dasarnya. Siap. Nah, dasar itu yang dijadikan acuan supaya saya bisa memberikan perintah dan melarang di lapangan. Oke. Di DKI ada Pergub yang mengatur tentang apa? Dilarang merokok di area terbuka. Nah, contoh Umum. kalau di Tangerang tidak ada Pergubnya, artinya itu kebijakan dari internal kita. Betul. Ada nggak diatur di dalam posko misalnya, atau mungkin dulu PM sebelumnya pernah mengeluarkan surat terkait dilarang merokok pada area fasilitas umum dan fasilitas lainnya, ada nggak? Hanya untuk kebijakan kemarin itu kebijakan, tapi tanpa tertulis Pak. Surat. Iya betul. Ya. Jadi pada saat ada waktu itu Sahrul bisa merokok di sana, pada saat area terbuka boleh. Yang saya lebih aneh, kenapa area merokok itu boleh di sana? Yang dekat sini. Depan mobil, Iya, dekat sini. kenapa boleh? Paling itu tambah muka, itu di belakang. Kenapa? Beda. Karena ada tempatnya. Bedanya soalnya gue bisa kasih tahu 4 loh bro. Nah, Di sana tidak ada sebabnya mungkin. Nah, kan gitu kan? Ini tanda ya. Siap. Tanda misalnya dilarang buang sampah, dilarang merokok, dilarang berenang misalnya gitu ya. 5 apa lagi? Apa lagi? Harum itu apa? Hah? Tidak ada toilet yang bau, atau tidak ada karyawan yang bau badan. Gitu. Apa lagi? 6. Apa lagi? Hospitality itu apa? Grooming, greeting, etiquette. 7. Kepatutan. Sorry ya, perusahaan jelek ya. Kepatutan itu adalah apa? Tidak ada alat-alat kerja yang rusak. Tidak ada alat kerja yang rusak. Ya. Artinya semua layak pakai ya. Oke. Saya akan jelasin sedikit-sedikit tentang ini. Oke ya. Ini sih saya mengadopsi di perusahaan-perusahaan besar ya. Ini harus ada, dan ini ada namanya penalti kalau tidak ada implementasi terhadap hal ini. Dulu kita namanya 7 aspek. Namanya 7
saya sedikit mengadop saja, tapi saya mengadop hal-hal yang positif ya. Hal-hal positif dari perusahaan lama saya bawa ke sini supaya apa? Supaya kita semua tuh bisa melakukan kerja dengan baik. Contoh, bersih. Beras basic tidak boleh ada sampah lepas nih, seperti tisu, rokok, kopi dan lain-lain. Nggak ada cerita. Kalau ada, penalti. Oke. Jadi kebersihan tanggung jawab siapa? Kita semua. Berarti tanggung jawab bersama. Oke. Tapi secara ruang lingkupnya tanggung jawabnya CIO. Kalau security melihat ada sampah puntung rokok satu batang saja, jangan. Mas ini monitor ini ada puntung rokok, ya nggak begitu. Tapi kamu ambil. Tapi teman-teman percaya atau tidak? Seorang direktur utama saya, direktur utama di perusahaan TBK besar dan perusahaan raksasa di Indonesia, itu ada puntung rokok, dia ambil. Puntung rokok itu diambil, dimasukin ke kantong atau dipegang. Dia jalan bukan melihat semuanya dari atas sampai ke dinding sampai ke bawah sampai ke lantai. Dipegang. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat ada tisu, ada rokok, kopi dan lain-lain. Itu apa sama? Direktur loh. Kalau seorang pimpinan tertinggi bisa melakukan hal ini, kenapa teman-teman nggak bisa? Ya nggak sih? Malu nggak? Malu nggak? Malu. Oke, jadi seorang leader, seorang pemimpin saja mau melakukan hal itu, bagaimana dengan kita? Yang notabene kita tiap hari di sini. Ya, PSN juga sama. Semua sama. Gak berlaku buat hanya housekeeping saja, tapi security, bus counter, parkir juga sama. Ya, harus bisa melakukan hal ini. 2, hijau. Hijau itu tidak ada tanaman yang mati ya, Bu Maria ya. Artinya ada yang kuning. Kuning itu karena mati misalnya. Layu, kan beda ya, dia layu mati. Jadi semua landscape, tanaman, rumput, pohon, bunga, semuanya harus hijau dan berbunga atau berwarna-warni lah begitu bahasanya. Nggak boleh ada yang mati. Kalau yang mati biasanya terganti itu ya, Bu ya. 3, terang. Terang itu tidak ada yang lampu yang mati. Semuanya berfungsi kecuali dalam kondisi saving. Saving ya. Jadi semua prinsipnya mau lampu lift, lampu basement, lampu lobby, lampu koridor, lampu shaft, lampu storage, lampu panel, semua dalam kondisi hidup, fungsi normal ya. Ya, fungsi normal. Oke. 4, signage tadi rambu. Harus jelas tuh, dilarang menginjak rumput. Udah dibikin belum, Bu? Dibikin. Coba dibikin signage dilarang menginjak rumput. Misalnya, ya banyak hal lah. Dilarang merokok, terus dilarang parkir paralel misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menggunakan kolam renang tanpa izin, misalnya tanpa booking dan lain-lain. Banyak hal gitu. Ya, semua ada tandanya rambunya. Beda. Ada gini teman-teman ya. Di luar negeri sama di Indonesia itu berbeda. Kenapa? Di luar negeri kita buang sampah sembarangan aja pasti didenda. Di Indonesia kalau nggak dikasih sign di, ya udah. Oh ada sign aja masih buang sampah sembarangan kok. Ada tempat sampah. Nah iya, iya nggak sih? Padahal tempat sampah, tapi kalau ada sign juga percuma. Jadi harus dua hal itu sama ya. Dimana kita harus merokok, di situ kita harus jangan sampai ada tempat sampah, tempat standing extra. Ya, kalau ada sign dilarang merokok, perboden begitu, di bawahnya ada standing extra, asbak lah bahasanya gitu. Ya berarti kan nggak match ya. Kalau ada sign dilarang merokok ya tarik si standing extra-nya dari situ. You know? Ya, betul. Gitu. 5, harum. Ya ini tidak ada toilet yang bau. Kalau konsepnya dry toilet seperti toilet yang ada di kita, nggak boleh basah, nggak boleh bau, harus harum. Harum selain dari chemicalnya kan ada itu tuh, apa namanya, kalau tes atau ya whatever itu namanya. Nggak boleh juga ada karyawan yang bau nih, ya, yang BB, bau badan. Ya, tolong teman-teman pakai parfum atau apa ya? Deodoran, ya itulah bunyinya ya, supaya tidak bau. Apalagi kita teman-teman semua di lapangan ya, kayak kontrol kan setiap hari di lapangan. Jadi
Jadi badan harus kondisi bersih dan wangi begitu. Kalau ya napas ya harus kayak gigi sih. Tadi kan kaki kadang-kadang itu, makanya harus banyak minum supaya nggak bau begitu. Ingat ya, tidak boleh ada toilet yang bau, tidak boleh bau badan di buat karyawan. Keenam, hospitality dalam hal ini adalah ada grooming, ada greeting, ada attitude. Jadi saya minta teman-teman kalau ada penghuni, ya pemilik, tamu, pengunjung harus jelas di grooming. Selamat pagi, selamat datang di branch BSD, atau selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu. Tangannya selalu di sini. Ya, selama ini begitu ya, nunduk. Nggak boleh nunduk atau gimana. Selamat pagi Pak. Ya teman-teman ini security, ya kalau security sangat hormat ya hormat aja. Tapi setelah hormat, mau begini selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Gitu. Ya, pertama cleaning ini sering ada kurang liner nih. Nanti saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan cleaning. Ya, ini grooming penting ya. Pastikan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, ini adalah hal penting di dalam ya kita servis kan, layanan jasa gitu. Sama Bu Maria, mungkin teman-teman di Gardener itu pun harus sama ya. Jadi jangan merupakan bahwa kita punya standar gitu. Greeting, grooming sorry terbalik ya. Tadi greeting, sekarang grooming itu penampilan. Ya, penampilan itu tidak boleh cuma camping bajunya, sobek. Contoh saya pernah komplain anak buahnya Pak Levi, anak buahnya Pak Eko. Saya tahu dia seorang engineer. Engineer itu dibagi dua. Ya, ada yang terkait dengan mekanik elektrik plumbing, ada juga yang dari sipil ya, Eko ya. Yeah. Nah, sipil itu kan ngecek, kerjaan tukang lah ya, begitu kurang lebih. Tapi bukan berarti pakaiannya itu semua perlu ngecek. Nah, itu juga penting, itu grooming. Rambut nggak boleh gondrong ya, terus tidak boleh berewokan, tidak boleh apa lagi, pakai kaos yang lebih segini kalau cleaning service. Nah itu penting teman-teman ya. Jadi grooming kita harus rapi, sepatu juga harus, kalau cleaning berarti harus safety gitu ya. Kalau dari cleaning juga harus safety, security harus rapi, mengkilap, gesper juga harus diberaso, dibersihkan setiap hari. Semua dicek groomingnya, apakah lengkap semuanya. Ya, itu grooming, standarnya harus jelas. Lalu attitude nih. Nah, attitude, apa attitude? Perilaku atau manner gitu. Ya, saya sama teman-teman, saya anggap semua di sini sebagai bawahan selain apa? Selain sebagai teman friendly, kita harus punya friendly. Tapi kita harus punya attitude terhadap apa? Terhadap siapa? Kita terhadap siapa? Terhadap semua. Bukan terhadap pimpinan, tapi semua terhadap penghuni, pemilik, pengunjung, tamu yang datang ke sini, terhadap karyawan, terhadap anak buah. Pernah ada yang greeting sama saya tidak jawab. Semua pasti saya jawab. Insya Allah saya jawab. Gak mungkin kan? Bahkan saya supaya duluan greeting. Kenapa? Karena saya menghargai kalian semua sebagai tim saya di sini. Ya, saya pengen ngajarin bahwa attitude itu penting, manner ya, sopan santun. Ya, jangan halo bos. Saya nggak suka tuh dipanggil bos. Kita semua sini sama. Kita akan kerja bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dan berkomunikasi dengan baik. Ya, gitu ya. Oke, 7. Kepatutan. Kepatutan itu contoh misalnya HT rusak. Nah, HT contoh nih, HT rusak. Patut nggak? Nggak patut. Ini harus diganti kan? Dibenerin. Lah buat apa di kontraknya 10 ternyata rusak 5? Nggak patut kan? Benerin. Jadi kepatutan tidak ada alat kerja yang rusak. Semua harus layak pakai sesuai dengan fungsinya. 10 kontraknya ya sudah. 10 dalam kondisi bagus, normal. Sama, engineering juga sama. Punya tang ampere, punya mesin las, misalnya segala macam. Kalau cleaning service punya mesin dan lain-lain, itu dalam kondisi bagus. Jangan kondisi rusak, didiemin aja, berarti nggak patut, nggak layak. Gitu ya? Oke? Ilmu kan bagi-bagi. Ya sih, saya sih cuma bawa hal-hal yang positif. Barangkali saya bisa implementasikan di branch supaya apa?
supaya teman-teman juga harus punya rasa kepedulian. Minimal basic ini tujuannya kita pakai ya, gini customer care, 7 aspek customer care. Nah, dulu pernah diajarin dong gini? Hah? Pernah? Di mana? Hah? Kalbe Farma. Tuh, kalau Kalbe Farma besar-besar dong. Pernah Kalbe Farma. Bagus. Yang lainnya? Belum. Nah, saya pilih sekarang bicara di BSD. Mungkin ini pertama kali ya, sana ya. Jadi saya berharap ini bisa diimplementasikan di branch BSD tempat kita bekerja. Jadi semuanya tanggung jawab kita semua. Ini saling mengingatkan satu dengan lainnya. Dan saya minta benar-benar jalanin ya, teman-teman ya. Ini sebuah knowledge kita supaya apa? Supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi branch BSD. Begitu. Oke? Ada yang mau tanya nggak terkait dengan 7 aspek ini? Ada yang mau tanya? Ini semua divisi loh ini. Ya, semuanya saling apa? Saling berkaitan. Ya, ruangan nggak boleh kotor segala macam. Ya nggak? Oke, cukup. Ayo kok, ada pertanyaan? Ya, ini Pak, kita kan kadang udah sering ngasih briefing ya Pak ya ke anak-anak atau ini, gimana caranya biar mereka itu patuh dan taat gitu Pak terhadap apa yang udah kita kayak ini nih 7 aspek customer care ya. Biar nyantol di kepala dan implementasi di lapangan itu mudah tuh gimana Pak caranya Pak? Baik, pertanyaan yang basic ya. Bagaimana caranya 7 aspek customer care ini bisa melekat setiap hari di mindset teman-teman? Caranya adalah setiap hari untuk awal kita ingatkan dan kita harus ada yang namanya di kantor kita tempel nih, ya. Kita tempel masing-masing kantor ya. Setiap hari harus saling ada yang mengingatkan dan harus ada yang kontrol hal ini. Ya, bukan hanya saya saja di sini yang memberikan sebuah pemahaman terkait dengan 7 aspek. Ya, pelaksananya teman-teman nih. Ya kan sih? Pelaksananya teman-teman. Misalnya kayak tadi kepatutan tadi, misalnya tidak boleh ada cat yang rusak nih, cat tembok ya. Cat tembok yang maksudnya yang mengelupas itu, yang kotor, yang ya banyaklah begitu kurang lebih. Jadi saya kalau pertanyaan Pak, bagaimana caranya supaya memahami teman-teman supaya taat dan patuh terhadap hal ini? Konsisten dalam melakukan hal ini. Jadi saya ngomong sekarang hari ini bukan berhenti hari ini, tapi terus setiap hari digalakan. Kalau sampai itu ada hal-hal yang sifatnya tidak dilakukan, tolong terus di-brief, di-coaching, ya, lakukan secara persuasif dan edukatif terhadap hal ini. Ya, Eko ya. Setiap hari briefingin, mulai hari ini, engineering, security, SPI, landscape, PSA, cleaning, TR, semua harus belajar hal ini. Kalau ini buat ini, buat kita semua. Misalnya Pak, ini udah kita ingatkan berulang, tapi masih ada tim kita yang melanggar gitu Pak. Oh, kalau kayak gitu kan berarti kan indisipliner, ya kasih sanksi loh. Ya, betul. Jadi semua, termasuk saya pribadi di sini, saya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya tidak boleh, apalagi namanya bau badan misalnya. Dari level tadi saya bilang, dari seorang level direktur utama saja, dia mau ngambil puntung rokok, dia buang sampah pada tempatnya. Artinya, no excuse. Dari level atas sampai bawah harus sama. Kalau ada yang melakukan hal itu Peko, ya tentunya sampaikan saja bahwa Anda kerja di sini sebagai karyawan branch BSD, artinya harus menjaga semua ini. Kalau enggak, buat SP1 Kak, ya SP1 nggak bisa, SP2 ya silakan resign saja. Kan tanggung jawab bersama saya bilang, bukan tanggung jawab saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak melaksanakan. Kenapa nggak melaksanakan? Contoh, kenapa nggak melaksanakan? Apa sih beratnya melakukan hal ini? Contoh, rambut kamu gondrong
gondrong, saya udah bilang terkait dengan grooming, aku masih gondrong. Ngeyel kan? Ya udah kasih hayat dia, jadi bikin surat segala macam, balikin dia ke kantornya. Ya kan? Simpel kan? Tapi tentunya kita harus coaching dulu, konseling dulu. Bro, tolong rambutnya dirapikan. Ya, sesuai dengan standar deh. Kalau nggak bisa, besok begitu lagi, berarti kan kamu yang nggak kooperatif. Kamu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Misalnya siapa pimpinan di press control, ada Pak Rohman. Berarti kan kamu tidak mengindahkan perintahnya Pak Rohman kan? Ya berarti Pak Rohman punya hak untuk apa? Memberikan satu punishment. Apa punishmentnya? Gitu ya Beko? Baik Pak. Ya saya sih berharap semuanya teman-teman bisa melakukan hal ini lah. Ya ini kan hal-hal sebenarnya sepele tapi seringkali lupa Pak. Betul. Ya, makanya saya bilang tadi, tolong setiap hari tanamkan hal ini. Di print juga perlu. Taruh di masing-masing kantor. Bahwa kita harus menjaga bersih, hijau, terang, sayang, harum, hospitality dan tempat kita. Ini semuanya saling terkait. Ya, kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, insya Allah kedepannya tinggal jalan aja. Begitu kan? Nah nanti ada namanya, kalau saya sih dulu biasa ada audit 3 bulan sekali. Audit namanya audit mutu internal. Salah satunya adalah ya ini juga membahas masalah ini. Nanti saya jalan ketemu, misalnya ada di koridor ada sepatu, ada sendal, nah tidak patut, ya kan tidak patut, ya segala macam. Oh tinggal masukin, kirim ke PR-nya, PR-nya kirim ke operationnya. Siapa misalnya security, tolong dong diberesin. Oh keliling lagi nih timnya. Oh itu banyak tanaman yang mati, saya tinggal panggil Rohman tinggal ngomongin Bu Maria dan seterusnya begitu. Ya, jadi itu semua ada korelasinya semua terhadap kita semua di sini. Ya, jangan cukup sampai saya di sini ngomongnya, tapi teman-teman harus berjalan mulai hari ini ya. Siap. Gitu. Oke, ada lagi, baik kok. Pokoknya orang-orang yang tidak kooperatif, orang-orang yang atau karyawan-karyawan yang indisipliner, saya berharap semua masing-masing pimpinan yang ada di sini coaching dulu, dikonseling dulu. Konseling dulu, kalau misalnya memang tidak bisa diajak baik-baik ya tinggal pilih aja karyawan itu aset atau cost. Kalau aset ya tahan, kalau cost ya silahkan keluar. Gampang kan? Ya kan? Cukup ya? Baik kok. Oke Pak, cukup Pak. Teman-teman yang lain Pak Betty atau saya ada masukan? Hah? Cukup? Jelas ya? Kalau di bahasanya